Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Muhammadiyah membeli gereja di Spanyol dan menjadikannya masjid, sobat-sobat. Nah, ini sebenarnya memang dulu masjid, ya, ketika kekhalifahan Islam berpusat di Andalusia. Nah, gereja ini dulu masjid yang dibangun oleh kekhalifahan ketika itu, sobat-sobat. Nah, dengan mundurnya kekuatan dan kekuasaan kekhalifahan, dan akhirnya terusir dari negeri tersebut, maka masjid tersebut dijadikan gereja dan Muhammadiyah membelinya, mengembalikannya ke fungsi semula, yaitu sebagai masjid, sobat-sobat. Luar biasa, prestasi yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk Muhammadiyah, tetapi untuk negara ini dan untuk umat Islam sedunia. Ya, sobat-sobat, dengan membeli masjid berarti kita menjadi tuan, bukan menjadi budak atau pesuruh. Kita tunjukkan harga diri sebagai umat Islam. Kita tegakkan kepala kita di antara umat-umat beragama di dunia ini. Muhammadiyah sejak didirikannya berdakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, memurnikan Islam dari penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tetapi sobat-sobat, kembalinya Muhammadiyah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan tidak menolak kemodernan, dengan tidak anti pada perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Justru itu dimanfaatkan oleh Muhammadiyah untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, dimanfaatkan untuk melakukan ibadah dan muamalah secara lebih mudah, lebih tepat, dan lebih benar. Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912, di mana pemerintah Belanda sedang mencengkeram negeri kita. Di saat di negeri kita umat Islam menolak setiap yang dari barat, produk yang dari barat, kemajuan yang dari barat, budaya yang dari barat,
Tetapi Muhammadiyah memanfaatkannya, ya, mengkolaborasinya dengan pemahaman agama umat Islam. Dan Muhammadiyah lah yang berani mendobrak tradisi belajar, tradisi pendidikan yang bersifat lesehan dan halakot. Duduk di bawah dengan yang kursi panjang itu, tapi sebenarnya bukan kursi, karena itu berfungsi jadi meja. Ya, kalau ya dulu saya masih di Jakarta namanya lekar apa itu, sobat-sobat. Nah, Muhammadiyah mendobrak ini dengan mendirikan sekolah seperti sekolah orang Barat, seperti sekolah Belanda, dengan bangku dan kursi, dengan meja dan kursi, menggunakan papan tulis. Sampai ada seorang kiai dari Jawa Timur mengatakan, ya, datang, ya, kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan itu kafir, ini kafir, sambil menunjuk yang meja, kursi, dan papan tulis. Apa reaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya bertanya, Kiai dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ini, ke Jogja ini naik apa? Apa Kiai kesini jalan kaki? Jawab Kiai tersebut, saya bukan orang bodoh. Saya kesini naik sepur, naik kereta api, sobat-sobat. Dan dengan nada datar, Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, nah Kiai, bukankah itu buatan orang kafir? Dan Kiai tersebut tidak lagi bisa berbicara. Dia langsung mengajak yang mengikutinya untuk kembali ke Jawa Timur. Dan sejarah membuktikan akhirnya apa yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan dan dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Ya. Nah. Dan ingat, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengoreksi arah kiblat Kesultanan Jogja, dengan apa? Dengan mempergunakan kompas hasil dari Iptek. Jadi Muhammadiyah, ya, cara Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, tidak menolak kebaruan, tidak menolak kemodernan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sunnatullah. Tidak bisa ada yang menghentikan perkembangan tersebut. Nah, begitu juga dengan penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan. Muhammadiyah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ilmu falak dan astronomi. Sehingga berapa puluh tahun yang akan datang, kita sudah tahu kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Ini karena kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi sobat-sobat, ya, Perserikatan Muhammadiyah yang jasanya tidak kecil kepada Republik ini, kepada NKRI ini, Pak Lima Besar Jenderal Sudirman itu adalah salah satu kader Muhammadiyah, kader Hizbul Wathan, HW.
Soekarno itu juga kader Muhammadiyah. Sehingga di pesannya dia mengatakan, kuburkan saya dengan bendera Muhammadiyah. Tetapi kenapa ada yang mau mengancam membunuh semua warga Muhammadiyah hanya karena berbeda menentukan satu satu? Padahal ini berlangsung sudah lama. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau ini terjadi di organisasi yang lain. Tetapi inilah Muhammadiyah yang mendahulukan rasional daripada emosional, menjauhi tindakan anarkis, apalagi persekusi. Bukan tipe Muhammadiyah yang melakukan penggerudukan. Muhammadiyah mengambil tindakan elegan, melaporkan yang mengancam kepada pihak yang berwajib. Inilah Muhammadiyah, mendahulukan rasional daripada emosi. Muhammadiyah juga melihat budaya itu tidak selalu yang dari barat itu tidak baik. Karena budaya ini netral. Tinggal bagaimana orang memanfaatkan. Ketika orang mengharamkan pakaian gaya barat, Muhammadiyah membolehkan sholat memakai celana panjang, dulu disebut pantalon. Sehingga sekarang ya, orang-orang Islam bisa berpenampilan rapi, elegan, dan berwibawa. Jadi sobat-sobat, ya, Muhammadiyah Persyarikatan ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, memberantas amalan TBC, akan tetapi memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengedepankan rasional daripada emosional. Itulah ya yang menjadi tipe dari orang-orang Muhammadiyah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.